saatnya masuk ke dalam chapter 2. Di chapter 1 kita udah ngebahas tentang bagaimana sebenarnya pondasi dasar dari technical analysis itu sendiri. Di chapter 2 ini kita akan ngebahas tentang support dan resistance. Tahukah teman-teman bahwa history repeat itself itu benar-benar terjadi di market? Pernah kebayang nggak? Pernah terjadi di masa lalunya ada sebuah titik tertinggi kemudian akhirnya turun. Ini memberikan indikasi bahwa pernah ada di masa lalu harga sudah sangat terlalu mahal. Lalu ketika harga berada di paling bawah kemudian harga tiba-tiba bergerak rally, kita memberikan informasi ke kita bahwa pernah ada di masa lalu juga harga sudah sangat rendah. Inilah yang disebut sebagai support dan resistance. Apa itu support? Support itu adalah, Anda bayangkan secara sederhana, adalah lantai, sedangkan resistance itu adalah atap. Ya, jadi support adalah lantai, sedangkan resistance adalah atap. Nah, ketika harga mengunjungi kembali pada sebuah area support, maka kita bisa ekspektasi harga kemungkinan besar akan naik kembali. Dan ketika harga berada pada titik resisten atau pada atap, kita bisa berasumsi juga demikian bahwa harga akan berpotensi untuk melakukan penurunan dibandingkan untuk harga naik. Tetapi ada kondisi di mana harga kadang-kadang akan membuat terjadinya sebuah breakout. Baik ada support yang di break atau resistance yang di break. Nah, nanti di chapter ketiga kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana proses ketika sebuah atap di break atau sebuah lantai di break itu akan menjadi sebuah peralihan atau kita sebut sebagai sebuah flip. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung lihat di chart ya seperti apa support dan resistance. Oke, yuk kita langsung lihat di chart. Ini adalah contoh dari pair dari gold ya, SAU USD. Kita akan coba bahas apa itu support dan apa itu resistance. Nah, biasanya support resistance ini sendiri adalah merupakan sebuah level harga pernah ada di masa lalu adalah high tertinggi ataupun low terendah. Nah, berbicara tentang support resistance ini bukan hanya terjadi pada satu time frame, tapi uniknya terjadi pada semua time frame. Ya, karena memang pada dasarnya market itu bersifat fraktal. Apa yang terjadi di acuan time frame besar juga terjadi di time frame kecil. Nah, pergerakan harga di market baik itu support dan resistance ini akan terbagi kepada dua hal, yaitu adalah major support resistance juga minor support dan resistance. Major support resistance ini biasa terjadi pada acuan dari time frame H4 ke atas biasanya, sedangkan minor support resistance ini biasa terjadi pada bagian terendah, yaitu adalah menggunakan acuan time frame H1 ke bawah. Oke, biar langsung kita contohkan langsung di market seperti apa. Nah, kalau teman-teman bisa perhatikan contoh yang ada di market ya, ini adalah contoh dari XAU USD, bagaimana ini adalah membuat sebuah high sebelum terjadi break, ini membuat low terendah, kemudian ada high tertinggi, lalu market membuat low terendah, lalu membuat harga tertinggi, membuat rendah, baru harga tertinggi, membuat harga rendah, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, inilah yang menjadi dasar terbentuknya sebuah support dan resistance. Kalau kita hubungkan titik tertinggi dan titik terendahnya ini akan membuat sebuah puncak dan lembah ya yang semakin meninggi. Nanti di chapter berikutnya kita akan bahas tentang perilaku harga. Nah, pada bagian mana yang disebut sebagai area resistance dan pada bagian mana yang disebut sebagai area support? Area support adalah sebuah low terendah harga. Nah, ini yang kita sebut sebagai area support. Dan kita perhatikan bagaimana reaksi harga terjadi pada saat market mencoba untuk melakukan break terhadap area support. Bagaimana dia begitu luar biasa menahan harga, ya. Dan ini adalah sebuah low yang mencoba untuk melakukan retest terhadap low sebelumnya. Pernah terjadi di masa lalunya, ya kalau misalkan kita gunakan histori yang terjadi di masa lalu, maka kira-kira ini pernah low terendah terjadi pada low yang terjadi atau support yang terjadi pada Maret 2023. Dan perhatikan apa yang terjadi kemudian ketika market mencoba untuk melakukan break terhadap area support, terjadi sebuah rejection yang cukup cantik sekali. Ya, ini terjadi pada tanggal 7 Oktober. Yes, ini adalah saat-saat terjadinya peperangan awal antara Hamas dan Israel. So, ini yang kita sebut sebagai market action discovery yang kita sudah bahas di pertemuan awal. Bagaimana sebuah area support ini sebenarnya kita bisa indikasikan sejak awal bahwa kemungkinan besar lebih berpotensi untuk harga untuk naik dibandingkan harga turun. Nah, kalau teman-teman perhatikan kembali bagaimana saya hubungkan puncak dan
puncak tertinggi dan low terendahnya ini, maka ini kita sebut sebagai major support dan resisten. Ini adalah sebuah low, ini adalah high tertingginya. Oke, ini adalah high tertingginya, kita sebut sebagai resisten, saya singkat sebagai R. Ini adalah R dan ini adalah S. Kemudian ini menjadi S baru. Ya, kemudian ini membuat resisten, support, resisten, support, resisten, support, dan resisten. Sangat simpel sekali ya teman-teman, ini sangat simpel sekali. Nah, kemudian apa yang terjadi kemudian pada saat market mencoba untuk break beberapa hari yang lalu atau mungkin seminggu yang lalu, bagaimana harga mencoba untuk melakukan break terhadap high yang terjadi, maka kita bisa melihat sekarang harga sudah sampai pada sebuah titik resisten yang pernah terjadi, ya, itu terjadi sebagai all time high pada Desember 2023. Tapi kemudian harga membuat high lebih tinggi, maka kita bisa simpulkan bahwa ini adalah high tertinggi yang pernah dicapai oleh market. So, ini adalah sebuah titik resisten. Nah, seringkali resisten ini meskipun harga sudah break dia sebuah resisten, terkadang terjadi sebuah pembalikan yang akhirnya kita sebut sebagai false breakout. Di materi yang akan saya bahas di chapter yang lain atau di pembahasan yang lain, ini disebut sebagai sebuah market liquidity, yaitu ketika harga sudah melewati sebuah support atau melewati sebuah resisten, harga tiba-tiba berbalik arah. Oke, ini adalah sebuah bentuk manipulasi market yang terjadi, ya. Oke, nah, perhatikan terjadi kemudian adalah di dalam sebuah major structure atau kita sebut sebagai area major support dan resisten inilah kita menemukan adanya sebuah gelombang lain yang lebih kecil, ya. Nah, gelombang-gelombang yang lain yang lebih kecil inilah yang akhirnya kita sebut sebagai sebuah minor structure, atau di dalamnya kita akan mendapatkan sebuah internal structure. Market membuat gelombang-gelombang lain yang lebih kecil. Nanti kalau kita bahas di Smart Money Concept, kita akan bahas lebih jauh tentang major structure dan apa itu internal structure, dan ini pasti ada kaitannya dengan major support dan juga adalah minor support. Yang warna hitam ini adalah sebagai major support, sedangkan yang warna biru kita sebut sebagai minor support dan resisten. Oke, sekarang saya tandain ini adalah sebuah high, sebuah low, sebuah high, sebuah low. Ini adalah resisten, minor resisten, di bagian bawah minor support, resisten, minor support, dan resisten. Ya, jadi ketika kita tahu bahwa begitu mudahnya untuk menggunakan support resisten ini akan menjadi sebuah hal yang patut kita amati, bagaimana nanti respon harga ketika masuk dalam kawasan area support dan resisten. Biasanya ketika harga kena di area level tersebut, biasanya harga akan reject. Tetapi waspada teman-teman, jika terjadi sebuah breakout, ya, jika terjadi sebuah breakout, terjadi kegagalan harga menahan, harga tidak tertahan, maka kemungkinan besar itu akan terjadi perubahan atau kita sebut sebagai flip yang akan kita bahas nanti di chapter 3. Kita bahas tentang price behavior. Dan sesingkat saja bagaimana sebuah resisten yang di break ini, ya, kemudian menjadi sebuah support. Yes, ini adalah sebuah peralihan dari resisten menjadi support, ya. Jadi dengan kita tahu bahwa support resisten ini adalah benar-benar terjadi di market, maka at least ini menjadi level-level penting yang harus kita amati, harus kita pantau, bukan hanya terjadi pada acuan dari time frame besar dan juga terjadi pada acuan dari time frame kecil. Nah, berbicara tentang support resisten ini sendiri memang wajib buat kita sebagai seorang trader untuk paham. Ketika Anda menggunakan strategi apapun, baik Anda menggunakan chart pattern, Anda menggunakan Elliott Wave, Anda menggunakan SND, dan Anda menggunakan candlestick pattern, kebanyakan rata-rata semua berdasarkan pada sebuah level support resistance. Jadi level support resistance ini adalah sebuah materi yang wajib untuk bisa dipelajarin, karena memang ini adalah basic dari sebuah price action. Berbicara tentang price action atau kita sebut sebagai aksi harga, yes, ini adalah sebuah strategi yang kita gunakan hanya berdasarkan menggunakan dari candlestick itu sendiri. Dan
topik kita pembahasan di S&D Mastery ini, ya di chapter S&D Mastery ini, itu akan lebih menitik beratkan kepada penggunaan dari price action dibandingkan hanya sekedar menggunakan indikator. Walau mungkin nanti sih kita akan menggunakan beberapa indikator tambahan saja, tapi itu bukan merupakan sebuah tools utama. Yang kita lakukan adalah benar-benar bisa melihat dengan kasat mata bagaimana perilaku harga, bagaimana tindakan harga yang dilakukan, dan kita mengamati pola-pola yang terjadi berulang di market. So, sampai ketemu di chapter ketiga, kita akan ngebahas lebih lanjut tentang apa itu price behavior. Yes, see you.